ada yang hilang dari pikiran dan rasa orang Sunda. Yang hilang adalah pertama, keterikatan dirinya dengan leluhurnya. Dia hilang keterikatan dengan ibu dan bapaknya. Dia hilang keterikatan dengan kakek dan neneknya. Dia hilang keterikatan dengan buyutnya, dengan baunya, dengan janawarengnya, dengan udeg-udegnya, dengan ICU-nya terlalu jauh. Anak-anak kita hari ini tidak tahu siapa nama buyutnya. Anak-anak kita hari ini tidak tahu dia leluhurnya siapa, berasal dari mana, DNA-nya dari mana, genetikanya dari mana. Ini adalah sebuah upaya sistematis untuk apa? Untuk menghilangkan ikatan emosional, terutama orang Sunda dengan leluhurnya. Kemudian orang lain datang dari negara lain ke sini, tiap hari membanggakan leluhurnya, tiap hari bercerita keunggulan leluhurnya, tiap hari kita harus mendengarkan riwayat-riwayat leluhurnya. Setelah itu kita bermahabbah pada mereka, menghormati mereka, mendewa-dewakan mereka, dan kita menganggap diri kita lebih rendah dari mereka. Dan tak terasa domba kita kirim, uang kita kirim untuk mendapatkan air putih agar kita usahanya lancar. Kita keluarkan uang demi mereka, dan kita semakin direndahkan martabatnya sebagai suku dan sebagai bangsa. Padahal mereka makan setiap hari dari kita. Cerita-cerita dalam setiap hari yang kita dengarkan adalah cerita hebatnya leluhurnya orang lain, solehnya leluhurnya orang lain. Kita sudah menyaksikan video Kang Deddy Mulyadi ini sekitar 6 bulan yang lalu di uploadnya yang saya dapati dari channelnya Fuad Pleret. Itu sangat menyenangkan saat itu untuk kaum anti Ba'alwi, karena dari apa-apa yang dikatakan oleh Kang Deddy Mulyadi ini sudah jelas mengarahnya kemana, meskipun tidak menyebutkan siapa dan siapanya, suku apa yang dimaksud, siapa yang dimaksud itu menjajah kita, siapa yang dimaksud itu membanggakan leluhur-leluhur mereka, itu tidak disebutkan. Tetapi itu sudah kita ketahui maksudnya kemana, atau minimalnya ini menjadi bola liar begitu. Nah, ada permasalahan yang menarik dari Kang Deddy Mulyadi ini, karena beliau itu senantiasa membawa-bawa sejarah, mengatakan bahwa ada yang hilang dari suku Sunda, yaitu keterikatan dengan leluhurnya. Nah, padahal orang yang diajak berbicara, yaitu sekelompok orang yang ada di situ waktu kampanye, itu pun belum tentu memahami atau mengenal konsep sejarah Sunda seperti apa. Nah, jadi jangan sampai kita itu menyalahkan Ba'alwi gara-gara suku Sunda misalkan itu di dalam beberapa hal mengalami ketertinggalan di dalam pandangan orang-orang yang melihat bahwa suku Sunda itu mengalami ketertinggalan. Nah, saya tidak melihat seperti itu sebetulnya, karena sekarang ini kan sudah lewat masa suku kesukuan itu ya. Masobiahnya sudah bukan di situ. Cuman oke lah kita ikuti dulu narasinya Kang Deddy Mulyadi. Jadi memang ada beberapa masalah yang kita itu harus selesaikan sebagai suku Sunda. Saya ini tidak terlalu mengetahui memang historisnya orang Sunda itu seperti apa. Dan tatkala saya ini mencoba untuk digging up begitu ya, untuk mencari-cari, untuk mencari tahu, ternyata sumber yang otoritatif itu sangat sedikit. Dan folklore atau kisah-kisah zaman dahulu itu banyak sekali yang tidak bisa dipertanggungjawabkan. Nah, cuman saya punya buku di sini yang mana ini karyanya ilmiah dan bisa dipertanggungjawabkan. Kita lihat dulu dari segi sejarah. Apa sih urgensinya mengenal leluhur, mengenal sejarah suatu suku bangsa begitu? Dikatakan di sini setidaknya di dalam memaknai sejarah Sunda begitu ya. Karena Kang Deddy kan mengatakan kita kembali kepada leluhur kita. Berarti kan bagaimana prakteknya itu harus mengenal dulu dan mengetahui dulu bagaimana sejarah Sunda itu sendiri. Nah, di dalam memaknai sejarah Sunda dikatakan setidaknya ada 3 guna sejarah. Pertama, untuk melestarikan identitas kelompok dan memperkuat daya tahan kelompok bagi kelangsungan hidup. Kedua, untuk mengambil pelajaran dan teladan dari peristiwa-peristiwa di masa lalu. Ketiga, sejarah dapat berfungsi sebagai sarana pemahaman, mengenal makna hidup dan mati, atau mengenal tempat manusia di atas muka bumi ini, begitu. Nah, jadi ada 3 minimalnya menurut penulis ini ya. Jadi guna sejarah itu yaitu untuk mengetahui identitas, dan ini yang digembar-gemborkan oleh Kang Deddy Mulyadi supaya kita itu kembali kepada identitas Kasundaan. Dan kita akan berjaya begitu ya kalau kembali ke situ, atau minimalnya mengenal, kita akan memiliki identitas yang unik. Kemudian yang kedua itu untuk mengambil pelajaran dan teladan, ini bagaimana rise and fall suatu bangsa begitu. Jadi kita jangan sampai menjadi bangsa yang hilang.
Jangan seperti bangsa Indian begitu ya yang di Amerika, atau sebagaimana seperti bangsa aborigin yang di Australia, itu kan sudah hampir tidak ditemukan. Orangnya saja sudah sulit, apalagi nilai-nilainya yang tertanam begitu. Nah, kemudian yang ketiga itu untuk mengenal tempatnya. Jadi supaya saling mengenal lah. Nah, ini sampai sini ya, fungsi sejarah itu oke, tidak ada masalah. Jadi kita ini mau kembali kepada sejarah dalam pengertian ini untuk mengenal, kemudian memiliki identitas diri, kemudian untuk menjadi pelajaran bagi kehidupan kita, ya ini tidak ada masalah. Yang jadi masalah ini Kang Deddy ini bukan orang sembarangan ya. Nanti akan kita baca kemana sebetulnya arah populernya Deddy Mulyadi ini. Nah, cuman apabila narasi ini dilanjutkan dalam keadaan beliau sebagai gubernur, ini sangat berbahaya ya, karena pemimpin itu tidak boleh kan, tatkala dia jadi pemimpin itu dia tidak boleh anti kepada suatu kelompok tertentu. Itu kan nantinya rasial akhirnya ya. Jadi kalau misalkan dikatakan bahwa Sunda ini harus maju dengan cara mendiskreditkan suatu suku atau suatu bangsa tertentu, ini sudah cara-cara primitif yang dilaksanakan oleh Kang Deddy Mulyadi ini. Dan ini sudah terlihat kan gaung-gaungnya. Banyak konten-konten yang menyudutkan Pak Alwi. Saya ini tidak bisa membayangkan bagaimana menjadi klan Pak Alwi saat ini begitu ya, karena memang penyudutan dan stigma-stigma negatif itu disematkan kepada mereka. Nah, cuman sebetulnya Kang Deddy Mulyadi ini harus sadar ya bahwa Pak Alwi ini adalah orang-orang yang telah membawa Islam ke Tatar Sunda, kita katakanlah Tatar Sunda begitu, dan ini sejarahnya ada. Jadi jangan sampai menyalahkan Pak Alwi karena kita ini misalkan sebagai suatu suku itu seolah-olah lah ya katakan terjajah atau ada di dalam susunan atau di dalam sistem feodalisme begitu. Jangan menyalahkan Pak Alwi sama sekali. Karena di sini akan kita lihat secara sejarah sebetulnya kalau kita mau membuka luka lama begitu ya. Dan mau membuka jasanya orang lain kepada orang Sunda itu seperti apa. Disebutkan di sini kehadiran Islam di Tatar Sunda yang benih-benihnya sudah muncul sejak sebelum abad ke-15 dan memperlihatkan bentuknya yang tegas pada abad ke-16. Secara perlahan tapi pasti membawa pengaruh pada ideologi Sunda. Nah, jadi itu sudah diketahui ya. Memang yang tercatat itu masifnya kan abad ke-16 Masehi ini. Yang sebelum-sebelumnya kita tidak mengetahui bahwa bibit-bibit Islam di Tatar Sunda itu bagaimana. Cuman kan adanya kita sekarang ini sebagai produk sejarah masa lalu ya. Dalam pengertian berarti banyak sekali orang Sunda yang menerima Islam itu sebagai agama, dan itu tanpa paksaan. Agama Islam di Tatar Sunda itu bukan hasil penekanan dari kerajaan, bukan pula dia itu hasil kekerasan, tetapi memang dakwah dari masyarakat bawah begitu, dan nilai-nilai Islam itu diterima sebagaimana nanti akan kita lihat di sini ya. Yang mana seharusnya kita berterima kasih kepada orang-orang yang telah membawa Islam kepada kita begitu. Satu di antaranya yang paling fenomenal adalah tertanggalkannya sistem kepercayaan lama dan tampilnya Islam sebagai agama orang Sunda. Lihat, jadi Islam itu sudah menjadi agama orang Sunda. Jadi Kang Deddy ini sudah tidak bisa mengatakan kita kembali kepada leluhur kita. Ini mau abad keberapa? Karena kalau kita misalkan melihat ya, berarti kan ada Sunda sebelum abad ke-16, ada Sunda setelah abad ke-16. Nah, ini maksudnya mau kembali kemana? Ya, abad ke-16 itu sudah lumayan loh, itu sudah 500 tahunan begitu. Itu sudah lama, sudah buhun. Cuman kalau mau kembali kepada yang lalu berarti mengambil kemunduran sebetulnya, baik di dalam beragama atau di dalam nilai-nilai. Nah, uniknya berbeda dengan Hindu-Buddha, Islam di Tatar Sunda melebarkan sayapnya dari kalangan bawah terlebih dahulu, baru kelompok elit. Semasa Islam menyeberangi tembok-tembok kerajaan, Islam pun tidak dipandang sebagai ancaman. Kondisi ini bisa jadi memperlihatkan sebuah realitas bahwa orang Sunda merupakan komunitas yang cukup rasional dalam menyikapi kehadiran ajaran baru, atau juga bisa dimaknai bahwa Hindu-Buddha yang saat itu menjadi kepercayaan kerajaan hanya mengakar di lapis penguasa saja dan belum menyentuh lapis bawah atau rakyat kebanyakan. Sehingga manakala Islam disebarkan secara intensif oleh para tokohnya, orang Sunda sangat terbuka menerimanya. Terlebih, Islam mengembangkan prinsip-prinsip ajaran yang bersifat egaliter dan tidak membeda-bedakan manusia ke dalam kelas-kelas tertentu. Nah,
Jadi menurut penulis ya, ini karya ilmiah kan, makanya saya mengambil catatan. Jadi Islam itu datang sebagai ajaran yang egaliter, dan karena itulah memang diterima. Ya kita lihat ya di Sunda itu, misalkan kita lihat sekarang lah tata krama kepada para kiai itu tidak sefeodal di Jawa. Di Jawa itu ya sangat feodal sekali. Malah saya memiliki pengalaman tatkala mesantren dulu, itu tidak ada hormat-hormat yang sangat kepada para kiai, itu nggak ada. Cuman tatkala kenal dengan kultur Nahdlatul Ulama, baru saya mengenal hal itu begitu. Sampai nunduk-nunduk sama kiai itu sampai betul-betul begitu. Nah ini kalau misalkan mau melihat feodalisme yang dikatakan bahwa kita ini akhirnya terjajah secara spiritual dan terjajah secara budaya, kemudian melemparkan perkara itu kepada Ba'alwi, ya salah ya. Justru kalau misalkan tidak ada mereka yang menyebarkan Islam di kita, ini kita mau jadi apa begitu? Karena memang menurut sejarah ya, kepercayaan Hindu-Buddha itu sebagaimana yang baru saja kita baca tadi, ini hanya berkembang di wilayah kerajaan saja. Nah, tatkala Islam itu datang, dia itu bottom up begitu ya, dari bawah, sehingga diterimalah nilai-nilai keislaman, dan jadilah orang Sunda itu tercerahkan karena Islam. Nah ini harus diingat. Jadi kalau misalkan mau kembali kepada nilai-nilai kesundaan yang dahulu, justru harus menerapkan kembali nilai-nilai keislaman. Nah, adapun misalkan nanti ya yang dikatakan sama Kang Deddy Mulyadi ini terlalu mengeneralisir kalau misalkan ini maksud adalah Ba'alwi. Karena tidak semua juga seperti itu, biasa-biasa saja. Saya lo gaul misalkan dengan beberapa Ba'alwi, biasa saja, nggak mereka itu minta dihormati segala macam, cuman kita kan otomatis menghormati saja, karena kita mencintai begitu mereka, karena mereka itu zuriyahnya Rasulullah SAW. Ya, dan perkataan bahwa mereka itu keduriahannya dipertanyakan, itu tidak relevan sama sekali, karena ini baru dipermasalahkan oleh Imad, seolah-olah ini adalah kesepakatan alam dunia begitu ya, bahwa Ba'alwi itu adalah gugur dari keturunan Rasulullah SAW. Tidak demikian, justru keadaannya terbalik ya sebetulnya. Jadi yang tidak mengakui Ba'alwi sebagai dzurriyyah Rasulullah SAW itu cuman kelompok si Imad aja, dan itu pun sengklek begitu. Nah kalau kita lihat di dalam catatan kakinya disebutkan di sini, sebelum dan selama era Hindu-Buddha, sistem kepercayaan yang juga berkembang di Tatar Sunda adalah animisme. Masuknya Islam secara perlahan tapi pasti menggeser sistem kepercayaan yang dianut orang Sunda sebelumnya. Namun demikian bagi orang Sunda yang tidak mau menerima Islam menjelang masa-masa akhir keruntuhan kerajaan Sunda, memisahkan diri dari komunitas Sunda kebanyakan dan mengalienasikan diri ke wilayah pedalaman. Kini komunitas tersebut dapat ditemukan di desa Kanekes, Kecamatan Leuwidamar, Kabupaten Lebak. Adapun agama dan kepercayaan yang dianut mereka adalah Sunda Wiwitan. Nah, jadi Sunda Wiwitan itu justru orang-orang yang memisahkan diri dari kebanyakan. Kalau di Islam itu berarti Khawarij ya. Sunda Wiwitan itu. Nah, Kang Deddy ini mau mengembalikan kemana? Jadi kalau misalkan kita melihat ya, Sunda setelah abad 16 yang saat itu Islam diterima dengan sangat baik, mungkin nilai-nilai keislaman orang Sunda abad ke-16 ini dia jauh lebih bagus daripada kesundaan orang sekarang begitu, daripada keislaman orang Sunda sekarang. Jadi kalau mau mengawinkan begitu ya, Islam dan Sunda itu ada modelnya, yaitu model abad ke-16. Dan model abad ke-16 ini bukan yang anti Ba'alwi, bukan. Karena memang tidak ada strata, tidak ada kasta di situ. Dalam pengertian bahwa kita ini menghormati seseorang bukan karena dipaksa, tetapi memang karena sukarela. Sebagaimana mereka pun menghormati kita ya. Karena itu saya rasakan mereka pun menghormati kita dengan sukarela. Dan sebetulnya kalau misalkan sudah masuk wilayah keindonesiaan sudah tidak ada kata kita dan mereka begitu, karena kita sama-sama satu bangsa Indonesia. Jadi jangan sampai masuk lagi ke dalam wilayah rasial begitu, yang ini Yaman, yang ini Sunda, yang itu Jawa, karena kita ini memiliki memiliki riwayat perih dengan Jawa. Kita itu memiliki hal itu. Jadi kalau misalkan mau mengembalikan kepada sejarah, kita itu harus kembali kepada buyut, kepada Janggawareng, kepada Bao, kepada Kekait Siwur begitu ya. Itu mau kemana kita larinya? Apa Kang Deddy ini maksudnya begitu? Kalau misalkan nanti mau kembalinya ke Sunda Wiwitan, berarti Khawarij Kang Deddy itu. Khawarij Sunda.
Ya masa yang kayak gitu mau dipilih, ya udah akhir zaman begitu. Cuman ya sudah jadi sekarang, makanya saya lihat mungkin ya setelah menjadi gubernur ini Kang Deddy akan lebih bijak di dalam membicarakan masalah-masalah tersebut. Jadi kalau misalkan kalaupun mau sebetulnya siapa yang harus dimusuhi ya, karena memang Mbak Alwi itu tidak seperti itu, tidak seperti yang dibicarakan begitu. Ini sudah ada sejarahnya. Dikatakan di sini dampak dari infiltrasi budaya Jawa di Tatar Sunda adalah kentalnya pengaruh budaya feodal Jawa di Tatar Sunda, seperti misal sistem unggah-ungguh basa dalam bahasa Jawa Keraton muncul dalam bahasa Sunda, merupakan undak-unduk basa yang mulanya berkembang di pendopo-pendopo kabupaten. Di luar sistem bahasa, pengaruh budaya Jawa antara lain tampak pula dalam sistem kemasyarakatan atau tata krama dan sistem mata pencaharian, dari berladang atau berhuma menjadi bersawah. Nah ini jadi kalau misalkan mau dilihat ya, ini bisa dibaca sendiri bukunya. Yang menjadi sejarah itu Islam, pengaruh Islam sebagai agama dan Jawa sebagai budaya ini hampir berbarengan masuknya. Dan feodalisme justru hadir dari Jawa. Jadi kalau misalkan mau Islam itu justru egaliter ya, yang feodalnya itu dari Jawanya ini. Nah ini kalau misalkan Kang Deddy itu berbicara kepada orang yang melek literasi, ya itu tidak akan terpengaruh Ba'alwi. Deddy Mulyadi salah ngomongnya itu, bukan Ba'alwi kalau mau ke Jawa musuhnya itu. Lah terus kita mau gimana? Masa mau menguak kembali atau membuka kembali luka lama begitu? Atau kalau misalkan mau mencari dari Islam, itu yang lebih pas untuk dimusuhi Syiah. Kenapa? Karena mereka yang feodal itu. Ya, kita ini kan misalkan ya di dalam Ba'alwi ini, kita ini mengatakan bahwa misalkan Ba'alwi ini adalah dzurriyyahnya Rasulullah SAW. Terus apakah mereka ini otomatis harus menjadi pemimpin, harus menjadi gubernur, harus menjadi RW, harus menjadi RT begitu? Kan tidak seperti itu, begitu. Beda dengan Syiah. Kalau Syiah itu kan madhabnya pun harus dari mereka. Coba lihat nih Ahlus Sunnah wal Jamaah, dari 4 madhab ini mana yang Ahlul Bait itu? Yang keturunan Nabi Muhammad SAW. Tidak ada. Karena ini menunjukkan bahwa kita itu memang egaliter. Cuman egaliter ini kan bukan berarti sosialis begitu, yang mana tidak ada tatanan sosial sama sekali. Tidak. Egaliter di sini dalam pengertian apa? Dalam pengertian setiap orang ini dia memiliki kans yang sama untuk mendapatkan kedudukan terhormat di masyarakat begitu. Ya kalau misalkan kamu itu mau menjadi kiai kan kamu tinggal alim saja, tinggal pintar saja. Nggak usah Ba'alwi. Dan kita pun melihat sekarang banyak yang bukan Ba'alwi itu menjadi kiai di kampungnya masing-masing. Malah kalau di Garut itu Ba'alwi sedikit sekali, bisa dihitung dengan jari yang punya pesantren itu. Ya jadi egalitarianisme ini itu bukan berarti sosialis, tidak ada nilai sama sekali, tidak ada hierarki masyarakat sama sekali begitu. Jadi kalau misalkan mau menghilangkan feodalisme, Kang Deddy Mulyadi ini sudah salah musuh begitu. Kalau kita katakan demikian. Maka disebutkan di sini ketidakberdayaan orang Sunda dalam menghadapi infiltrasi budaya Jawa bisa jadi diakibatkan oleh 2 kondisi. Pertama, tidak membuminya ideologi Sunda, produk kerajaan Sunda di kalangan orang Sunda kebanyakan, atau dengan kata lain ideologi Sunda tersebut besar kemungkinan hanya tersebar secara apik di kalangan elit kerajaan sehingga belum menjadi identitas kebanyakan orang Sunda. Kedua, kuatnya hegemoni Mataram dalam berbagai bidang di Tatar Sunda. Terlepas dari apapun faktor ketidakberdayaan tersebut, yang jelas sejak masuknya pengaruh Jawa, sejarah Sunda memberikan eksplanasi tentang semakin beragamnya budaya asing yang mempengaruhi kehidupan orang Sunda. Lebih dari itu, sejak masuknya budaya Jawa, dapat dikatakan sejak itu pula budaya kehidupan yang syarat dengan nilai-nilai feodal berkembang dengan subur di Tatar Sunda. Tuh, sejak kapan masuknya? Sejak Jawa, begitu. Jadi udah salah lah Kang Deddy ini, masa nggak tahu perkara-perkara kayak gini begitu ya. Ini sudah fakta historisnya seperti itu. Jadi apa maksudnya Kang Deddy Mulyadi ini ngomong seperti itu? Kemudian atau mungkin yang dimaksud Kang Deddy Mulyadi ini orang Jawa begitu. Itu lebih konyol lagi. Kalau yang dimaksud itu bukan Ba'alwi. Jadi yang dimaksud Kang Deddy ini siapa? Ba'alwi atau orang Jawa? Kalau yang dimaksud adalah Ba'alwi, Kang Deddy berarti buta sejarah. Kalau yang dimaksud adalah orang Jawa, berarti membuka luka lama. Jadi narasi ini sudah seharusnya dihilangkan, sudah seharusnya diredakan. Dan sebagai pemimpin, saya lihat sekarang banyak sekali yang mencintai Kang Deddy Mulyadi ini.
stoplah masalah Ba'alwi begitu ya, rangkullah semuanya. Karena sebagai pemimpin saya rasa Kang Deddy ini sangat kredibel untuk mempersatukan orang-orang yang terpecah. Jadi biarkan si Kimad saja itu yang menjadi khawarij ya. Deddy Mulyadinya jangan begitu. Nah, ini mudah-mudahan ada manfaatnya. Wallahu taala a'lam bisawab. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.